Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Benar adanya negeri Sabah yang hilang ada di Indonesia. Negeri Sabah yang hilang di zaman Nabi Sulaiman dan digambarkan sebagai bagian dari surga yang ada di bumi ternyata berada di Indonesia. Fakta mengejutkan tersebut disampaikan oleh ahli matematika Islam, yaitu Kiai Haji Fahmi Basya. Bahkan ia sudah melakukan penelitian selama 33 tahun lebih. Ia bukan hanya memaparkan tentang peninggalan Nabi Sulaiman yang agung, tetapi ia juga merekonstruksi sejarah Nusantara. Al-Quran datang tidak hanya meluruskan ilmu tauhid dan akhlak manusia, tetapi juga meluruskan dunia kepurbakalaan kita, ujar Kiai Haji Fahmi Basya. Menurutnya, ciri-ciri negeri Sabah yang pernah disinggahi Nabi Sulaiman dan tentaranya telah digambarkan dengan jelas di dalam Al-Quran, yaitu melalui kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Kisah tersebut berawal saat Sulaiman pergi ke Yaman. Dan saat berada di Yaman, Nabi Sulaiman meminta kepada burung hudhud untuk mencari sumber air. Setelah lama disuruh dan tak kembali, bahkan setelah dipanggil, burung hudhud akhirnya kembali. Aku telah terbang untuk mengintip dan berjumpa suatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Tuan. Demikian kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Pernyataan ini mengundang rasa penasaran Nabi Sulaiman. Dilanjutkan, burung hudhud saat sedang mencari sumber mata air, dia terbang jauh dan melihat satu negeri yang sangatlah indah. Negeri ini bernama Negeri Sabah dan dipimpin oleh seorang raja perempuan yang dikenal dengan Ratu Balqis. Istana yang dilihat oleh burung hudhud itu menurut Basya berada di antara dua duku, yakni Duku Dawung dan Duku Sambirejo, Desa Bokaharjo dan Desa Prambanan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Pemakaian Istana Ratu Boko dalam penelitian ini sekedar untuk mengenali tempat, karena tempat itu sekarang bernama Istana Ratu Boko. Bukan untuk mengatakan bahwa Ratu Sabah atau Ratu Balqis sama dengan Ratu Boko, sambung Kiai Haji Fahmi Basya. Dilanjutkan, burung hudhud, Ratu Balqis dan pengikutnya bersujud menyembah matahari dan meninggalkan ibadat menyembah Allah. Dia dan pengikutnya juga telah disilapkan matanya oleh syaitan kepada perbuatan yang syirik. Setelah mendengar keterangan burung hudhud, Nabi Sulaiman akhirnya marah besar, sebab tidak ada Tuhan lain yang patut disembah selain Allah. Kemudian dia menulis surat yang isinya meminta Ratu Balqis kembali ke jalan Allah. Surat itu diberikan oleh burung hudhud dan diterima oleh Ratu Balqis. Penulis mengklaim surat Nabi Sulaiman itu ditemukan di dalam kolam Istana Ratu Boko yang terbuat dari lempengan emas. Begitupun dengan tempat upacara menyembah matahari. Mendapat surat Nabi Sulaiman, Ratu Balqis tidak langsung bertobat. Justru dia malah meminta pengawalnya untuk mengirimkan harta yang berlimpah ke istana Nabi Sulaiman. Pemberian harta tersebut dianggap sebagai penolakan atas ajakan kembali ke jalan Allah. Nabi Sulaiman pun semakin berang dan memerintahkan kepada para prajurit pengikut Ratu Balqis untuk kembali ke negeri Sabah. Bahkan Nabi Sulaiman mengancam akan menyerang negeri Sabah dengan bala tentaranya. Kami akan mendatangi mereka dengan angkatan tentara yang mereka tidak berdaya menentangnya. Dan kami akan mengeluarkan mereka dari negeri Sabah dengan keadaan hina, menjadi orang-orang tawanan, kata Nabi Sulaiman. Para pengikut Ratu Balqis pun kembali ke negeri Sabah dan menceritakan pengalamannya selama berada di istana Nabi Sulaiman.
Mendengar cerita para pengikutnya, Ratu Balkis berniat mendatangi langsung Sulaiman. Niat Ratu Balkis menemui Sulaiman ternyata sudah diketahui oleh Sulaiman. Dia kemudian memerintahkan kepada para pengawalnya, terdiri dari manusia, hewan, dan jin, untuk membuat upacara penyambutan kedatangan Ratu Balkis. Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri? Kata Nabi Sulaiman kepada pengikutnya. Di antara pengikutnya dari bangsa jin menjawab sanggup. Aku akan datang kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya. Lagi dapat dipercaya, jawab jin Ifrit. Pengikut Sulaiman lainnya dari kalangan manusia yang berpikir menimpali, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Terang pengikut Nabi Sulaiman dari kalangan manusia. Mata Nabi Sulaiman berkedip, singgasana Ratu Balkis yang berada di negeri Saba telah dipindahkan ke hadapan Nabi Sulaiman. Puji syukur atas nikmat Allah pun dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman saat melihat pemandangan tersebut. Akhirnya datanglah Ratu Balkis menghadap Nabi Sulaiman. Kepada Ratu Balkis, Sulaiman memperlihatkan apa yang ada di hadapannya sebagai istana yang mirip dengan yang ada di negeri Saba. Melihat itu, Ratu Balkis terkejut. Kemudian Nabi Sulaiman mempersilahkan kepada Ratu Balkis masuk ke dalam istananya. Saat akan masuk, dia melihat air besar berada di lantai istana Nabi Sulaiman. Dengan sigap, Ratu Balkis menyingkap kakinya hingga betisnya terlihat. Ternyata air yang dilihat Ratu Balkis adalah lantai istana Nabi Sulaiman yang adalah kaca. Sesungguhnya ia istana licin yang diperbuat daripada kaca, kata Sulaiman menjelaskan kepada Ratu Balkis yang keheranan. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zolim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Balas Ratu Balkis mengakui kebesaran Nabi Sulaiman. Setelah mengalami langsung kebesaran Nabi Sulaiman dan merasakan nikmat Allah, Ratu Balkis akhirnya ikut menyembah Allah dan meninggalkan upacara menyembah matahari di negeri Saba. Akhirnya mereka pun menikah. Dari kisah tersebut, Basya menemukan sedikitnya 40 fakta lapangan yang menyebutkan Indonesia sebagai negeri Saba yang hilang. Di antara fakta lapangan tersebut adalah yang pertama, surat yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis di negeri Saba. Surat itu ditemukan di kolam istana Ratu Boko dan terbuat dari plat emas bertuliskan nama Tuhan yang paling tinggi. Yang kedua adalah istana Ratu Balkis yang dipindahkan Nabi Sulaiman ke istananya melalui kekuatan jin yang bekerja sama dengan manusia dan juga hewan. Istana tersebut diyakini berada di kawasan Sleman, Jawa Tengah. Dan yang ketiga adalah istana Ratu Boko yang telah rusak. Kerusakan itu bukan diperbuat oleh tangan-tangan manusia, tetapi oleh tangan-tangan jin dan juga goib. Hal itu terlihat dari bekas kerusakan pada batu di istana tersebut. Dan yang keempat adalah tempat bersujud menghadap matahari di istana Ratu Boko. Di tempat inilah burung hudhud melihat Ratu Balkis dan pengikutnya sedang melakukan upacara menyembah matahari. Kelima adalah tamasil Ratu Balkis sedang menyingsing kainnya ketika disuruh masuk ke istana Nabi Sulaiman. Sejumlah fakta inilah yang melahirkan teori awal Indonesia negeri Saba yang hilang. Fakta penguat negeri Saba di Indonesia dan bukan di Yaman adalah hutan Saba di Wonosobo dan daerah Sleman yang diambil dari nama Nabi Sulaiman. Sementara di Yaman hanya ada prasasti bertuliskan Sabum. Begitupun tempat bersujud menghadap matahari yang hanya ditemukan di istana Ratu Boko.
kemudian adalah surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba atau Ratu Balqis. Surat ini ada di istana Ratu Boko, terbuat dari lempengan emas. Sementara di Yaman, surat ini tidak pernah ditemukan. Terakhir, pemindahan istana Ratu Balqis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Di Yaman tidak ada bekas reruntuhan istana yang menunjukkan tanda-tanda adanya istana Ratu Balqis. Sedangkan di istana Ratu Boko, reruntuhan itu masih terlihat hingga kini. Semoga ke depan dapat ditemukan prasasti yang mendukung bahwa istana Ratu Balqis, negeri Saba, terletak di kawasan Keraton Ratu Boko, Yogyakarta, Indonesia. Itulah kisah dari negeri Saba yang hilang yang ternyata berada di Indonesia. Bagaimana menurut Kamrademi Masa? Jika Kamrademi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.